Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lumbung. Lumbung In, aplikasi pertanian cerdas berkelas. Sahabat Lumbung, saat ini saya berada di rumah pemuliaan anggrek yang dimiliki oleh Balai Penelitian Tanaman Hias Kementerian Pertanian yang berada di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Kali ini kita akan mendengarkan tutorial dari seorang peneliti madya, Dr. Sri Rianawati, yang akan menjelaskan tentang tata cara perawatan anggrek bulan. Bagaimana tutorialnya? Kita ikuti. Sahabat Lumbung, saya adalah Ibu Dr. Sri Rianawati, adalah salah satu peneliti madya dari Balai Penelitian Tanaman Hias. Di sini saya banyak melakukan pemuliaan anggrek, khususnya anggrek dari daerah dataran tinggi. Nah, anggrek-anggrek dataran tinggi ini jenisnya sangat banyak, namun yang paling populer di Indonesia maupun di luar negeri itu adalah salah satunya adalah Cymbidium di sebelah kanan, kemudian Phalaenopsis adalah anggrek bulan yang biasa disukai oleh masyarakat umumnya di Indonesia. Kemudian yang paling terbaru mungkin adalah Paphiopedilum. Ini memang belum banyak dikenal di Indonesia karena memang produknya masih berasal dari luar negeri. Namun demikian, Paphiopedilum ini aslinya spesies Indonesia itu banyak sekali jumlahnya. Oleh karena itu kita ingin mengembangkan lebih jauh untuk anggrek-anggrek jenis Paphiopedilum ini. Kemudian ada salah satu lagi adalah Oncidium di sana. Oncidium itu murni dari luar negeri. Oleh karena itu, karena kita impor terus sementara industri di Indonesia itu menjanjikan, oleh karena itu kita mengembangkan sendiri dari balai ini. Begitu. Jadi kami melakukan juga pemuliaan Oncidium. Demikian. Nah, salah satu yang akan kita jelaskan di sini adalah yang paling disukai di masyarakat Indonesia saat ini adalah anggrek bulan. Anggrek yang bentuknya seperti bulat ya, membulat seperti bulan, namun coraknya demikian banyaknya sehingga banyak disukai di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perawatannya ya. Perawatan Phalaenopsis ini memang sebenarnya tidak sulit, namun orang-orang biasanya kurang mengerti apa yang akan dilakukan gitu kan. Kalau untuk produksi floricultura yang besar, Phalaenopsis itu membutuhkan banyak sekali step sebenarnya ya. Dari pembibitan, dari kecil pembibitan, kemudian individu, kemudian pembungaan, itu punya step-step sendiri. Individu dan dewasa itu ada di daerah dataran rendah perawatannya. Kemudian perlu dibungakan di daerah dataran tinggi selama 3 bulan dan dikembalikan lagi ke dataran rendah. Nah, itu untuk produksi yang industri. Nah, untuk rumahan, misalnya kita sudah beli di rumah untuk perawatannya, begitu, itu ada beberapa step juga, yaitu salah satu penyiraman, kemudian pemupukan, kemudian pengendalian hama penyakitnya. Nah, untuk penyiraman, Phalaenopsis ini tidak menyukai terlalu banyak air. Jadi kalau terlalu becek membuat dia busuk akarnya maupun daunnya. Untuk teknis penyiraman kita menggunakan sprayer seperti ini kalau untuk skala rumahan ya. Kemudian ukuran sprayernya itu tidak usah terlalu besar dan harus mengena ke bagian daun. Jadi penyiraman itu jangan ke medianya semua gitu, tapi yang terpenting adalah bagian daunnya. Karena stomata ada di bagian daun, di atas maupun bawah. Jadi yang teliti bisa ke atas bawah begini.
Ya. Begini. Nah, tidak usah terlalu banyak karena nanti kalau terlalu banyak becek dan menyebabkan kebusukan. Kemudian untuk pemupukan itu karena misalnya dewasa dia membutuhkan pupuk yang P-nya tinggi, fosfornya tinggi. Jadi untuk pemupukan bunga seluruh anggrek apapun itu ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi NPK. Biasanya kalau kita beli produk-produk pupuk daun itu ada NPK. Di situ ada perbandingannya yang 20 banding 20 banding 20 itu untuk tanaman yang individu remaja, kecil sampai remaja boleh. Sehingga kalau untuk di rumah untuk membungakan kembali misalnya itu harus pakai yang P tinggi. Jadi misalnya 20 banding 55 banding 20. Begitu. Jadi kemudian cara pemupukannya. Cara pemupukannya itu biasanya harus pagi hari. Pagi hari itu range-nya itu jam 6 sampai jam 7. Nah, mengapa jam 6 sampai jam 7? Karena mulut daun si Phalaenopsis ataupun anggrek apapun itu membuka karena adanya gelap. Jadi kalau dia sudah mulai terang, sudah mulai panas, dia akan menutup stomatanya itu. Sehingga makannya itu kalau siang hari berarti stomata sudah tertutup, itu akan mubazir istilahnya, tidak berguna, tidak akan dimanfaatkan oleh tanaman itu. Sehingga harus pagi. Nah, kalau tidak pagi sekalian sore hari. Jadi sore hari pun itu jam 5 sampai jam 6 lah paling tidak. Nah, untuk pemupukan karena ini tanamannya sudah berbunga, biasanya kita gunakan yang P-nya tinggi. Jadi pupuk itu ada yang NPK-nya sama, rata ini 20 20 20 ya. Kemudian yang ini ada P tinggi, ini 30 K tinggi. Jadi K tinggi ini untuk perakaran juga. Jadi untuk menguatkan perakaran atau menambah perakaran. Ya. Jadi ini kita ambil biasanya 2 gram per liter sebenarnya. Tapi karena kita kan di rumah nggak sedia timbangan, maka kita estimasi saja. Jadi menggunakan sendok makan. Nah, kalau sendok makan saya pernah menimbang itu 2 gram itu sekitar separuhnya sendok gitu ya. Nih. Jadi separuhnya sendok ini, kira-kira begitu. Ya. Ini saya lebihkan. Biasanya segini dia. Ya, seujung separuh hampir. Karena ini 2 liter isinya, ini kan 2 liter. Kita masukkan 2 liter. Kemudian kita tutup. Sama, kita pada pagi hari atau sore hari saat kita senggang mungkin dari kantor ya, kita siram, kita pupuk gitu. Nah, pemupukannya sama dengan cara penyiraman, disemprotkan saja di bagian daun, bagian atas maupun bawah. Begitu, itu untuk pemupukan, cara pemupukan. Kemudian pengendalian hama penyakit. Nah, biasanya hama penyakit dari Phalaenopsis ini itu biasanya terkena oleh Erwinia, itu namanya busuk lunak. Jadi daunnya ini membusuk. Jadi kalau dia ada sedikit luka mungkin terkena goresan atau apa, kemudian disiram terus, ada masuk Pseudomonas atau Erwinia, dia akan membusuk. Gitu. Jadi obat-obatan yang biasanya kita aplikasikan kalau dia sudah terkena penyakit, sudah busuk, biasanya busuknya dihilangkan, dipotong bagian yang busuk, kemudian disemprot dengan baktosin bisa. Karena itu bakteri termasuknya ya, bakteri Erwinia, Pseudomonas, jadi baktosin. Nah, untuk perawatan anti jamur, kita menggunakan skor namanya. Itu adalah anti jamur. Biasanya dipakai untuk tanaman anggrek. Nah, dosisnya biasanya 2 cc per liter.
Jadi kita semprotkan saja di bagian daun. Gitu. Nah, untuk akar biasanya juga terjadi busuk juga atau jamur juga biasanya. Nah, ini biasanya kita antisipasi dengan menggunakan penggantian media. Jadi penggantian media itu mungkin bisa setengah tahunan atau 1 tahun sekali harus diganti medianya. Karena selain ada penyakit, dia kan sudah asam, sehingga keasaman itu menyebabkan mudahnya tumbuh bakteri atau penyakit lain. Ini contoh dari setelah tanaman terkena penyakit. Misalnya ini busuk pada awalnya ya, busuk. Namun kita sudah obati sehingga dia menjadi lebih sembuh dia ya. Jadi dia lebih kering, menjadi kering. Nah, kemudian ada lagi jenis penyakit lain itu akibat dari mite. Nih, dia mite itu serangga kecil, insek. Jadi dia kecil-kecil sekali ini inseknya itu tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata biasa. Tapi kalau dipakai lup atau apa itu dia bentuknya merah-merah bulat-bulat kecil-kecil gitu. Seperti kepek kecil-kecil tidak ada. Iya, bukan. Jadi kecil kepek itu gimana ya? Bulat kecil gitu tungau. Jadi kecil ininya. Jadi akibatnya seperti ini. Jadi cara penyemprotan atau pengendaliannya kita menggunakan samit atau yang bunyinya belakangnya ada mite gitu. Ya, ada yang mite gitu. Itulah yang dipakai untuk tungau kecil yang seperti batik tadi. Ya. Caranya diambil 2 cc. 2 cc per liter itu 1 cc biasanya ada 6 tetes kalau kita nggak punya alat ukur. Jadi 1 cc itu 6 tetes. Jadi tetes pakai pipet atau apa yang pipet plastik yang untuk ayam itu juga bisa. Nah, kita ambil 1 tetes, 2 tetes, 3, 4, 5, 6 itu dalam 1 liter. Dalam 1 liter ini, jadi air masukkan ke sini 1 liter, kemudian dikasih ditetesi itu. Caranya tetap disemprotkan seperti menyiram. Jadi seperti menyiram ini ya. Sama caranya. Namun ini isinya obat ya, mungkin gitu. Isinya obat. Nah, untuk penyemprotan untuk hama ini bisa kalau dia sudah terkena sakit, artinya sudah ada kok sudah ada tanam saya sudah ada bintik-bintik tadi yang coklat-coklat seperti batik, berarti sudah terserang. Artinya dia sudah sakit. Artinya dia perlu obat. Obatnya bisa seminggu 2 kali. Tapi hanya dalam kurun waktu sampai 3 atau 4 minggu. Nah, untuk perawatan biasa bisa 2 minggu sekali, tidak apa-apa. Tapi tetap penyemprotannya di pagi. Gitu. Karena dia menjaga kalau mite ini keluarnya saat mau panas, mau anget-anget gitu. Jadi jam 9 kan udah mau naik matahari, dia keluar. Jadi sebelumnya harus disemprot dulu supaya untuk menahan dia nggak hidup gitu. Kalau sampai dia ada tertular dari temannya, dari sampingnya atau dari tanaman lain, sehingga dia mati karena sudah terobati, itu udah ada obatnya yang ada di tanaman tersebut. Gitu, itu untuk cara pengendalian hama penyakitnya. Untuk Phalaenopsis biasanya kalau menggunakan pot itu bisa menggunakan akar pakis, cacah, atau sphagnum. Ini seperti ini ya, sphagnum. Jadi atau bisa digunakan papan akar pakis yang ditempel. Nanti jadi anggrek ini ditempel, dikasih sphagnum atau sabut, bisa juga sabut, diikat, digantung di pohon. Atau bisa juga Phalaenopsis itu ditempel di pohon. Jadi kalau di pohon langsung diikat dengan sabut, kemudian bisa dipakai paku sampingnya gitu. Jadi itu adalah salah satu atau beberapa jenis cara media tanam untuk Phalaenopsis. Nah, demikian sahabat lumbung. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat bagi penggemar anggrek
khususnya Phalaenopsis di Indonesia. Salam lumbung. Nah, sahabat lumbung, demikian tutorial dari Dr. Sri Rianawati, seorang peneliti madya dari Balai Penelitian Tanaman Hias Kementerian Pertanian yang berada di Cipanas tentang perawatan anggrek bulan. Terima kasih, sampai ketemu, salam lumbung.